Tenang bos. Deal, kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Baharna TV dan sahabat pemirsa dari Kuda Bendi Channel. Kali ini kita semua ini ada di Salatiga dalam rangka untuk besoknya gitu ya, akan menonton sekaligus memberikan support gitu kan terhadap kuda-kuda yang akan berpacu pada besok hari tanggal 26 hari Rabu. Khususnya adalah besok adalah kelompok umur, di mana di situ dipertandingkan kuda-kuda mulai dari kuda kelas perdana, pemula, remaja, derby, semuanya untuk hari besok hari Rabu tanggal 26. Dalam hal ini itu kita berkesempatan untuk berbincang-bincang santai gitu ya. Yang pertama adalah dengan Bapak Insinyur Prastyo MSCE gitu ya. Beliau adalah dari Ketua Forum Sandalwood Indonesia. Yang kedua adalah sahabat saya dari Pak Agus Wen dari Forum Kuda Pacu Sumbar ya. Ya Pak. Oke, siap. Dan kita bersama dengan Mas Heri dari Kuda Bendi Mas Riki dari Kuda Bendi Channel Sumatera Barat. Sumatera Barat. Datang dari Sumatera Barat khusus nih. Oke, mantap. Kita sama-sama gitu kan, saling support gitu ya, untuk kita melihat sama-sama pacuan besok. Namun malam ini kita mencoba untuk mengulas sedikit satu persatu tentang kuda yang akan lari besok, khususnya adalah pada kelompok umur ya. Besok kita batasi untuk ulasannya hanya pada kuda-kuda kelas remaja gitu ya, dan kuda derby. Untuk besok kelas remaja ini kita ngulas dulu kelas remaja yang akan bertanding besok dengan hadiah total 20 juta. Untuk divisi satunya itu dengan jarak tempuh 1.300 meter. Yang akan bertanding adalah kuda Aji Saka dari Jawa Barat. Dia menempati di gate yang kelima. Dan yang kedua adalah Songolas dari Jawa Tengah menempati gate 1. Yang ketiga adalah Arta 999 DH Arta 198. Ini 8-nya sembunyi, jadi kesebutnya seperti itu. Dari Jawa Tengah menempati gate yang keempat. Dan nomor urut 4 adalah Raja Sangkara dari Jawa Barat. Yang kelima adalah Queen Ariana dari Jawa Barat menempati gate yang keenam. Dan nomor 6 adalah Snow White dari Jawa Barat menempati gate yang ke-7. Dan nomor 7 adalah Nawaruci dari Jawa Timur menempati gate yang ke-3. Ini tentu untuk memperkirakan kira-kira kuda besok yang akan menang ini kan ya. Pak Prastyo ini pasti punya data-data. Silakan Pak Pras, mungkin dibaca-baca itu data-data kuda itu tentang kelas remaja. Silakan Pak Pras. Iya Pak Eri, Pak Bagus ya. Iya, selamat malam para penonton Baharna TV. Saya coba untuk mengumpulkan data ini ya. Jadi pacuan yang saat ini akan berlangsung besok ini juga agak susah untuk memprediksi siapa juaranya. Dan saya kira kita sekarang ini tidak bisa pada tahap menentukan siapa yang akan juara, tapi alangkah baiknya sama-sama melihat preview ya. Previewnya profil mereka yang bertanding, yaitu ada 7 ekor kuda ini. Saya telah berhasil merangkum, meskipun juga nanti kurang tepat, tapi paling tidak memberikan gambaran kira-kira profil kuda-kuda yang bertanding seperti ini. Itu Aji Saka ini dari Jawa Barat, dia adalah anak dari Little Minister dan Ratu Wonoharjo ya. Dia pernah sukses meraih juara 1 untuk pemula kecil waktu itu ya, 800 meter.
yang lari pada seri 1 di Pangandaran. Kemudian pada juara 1 juga pada kelas perdana yang lari pada bulan April. Jadi terbalik perdana dulu baru pemula kecil 800. Kemudian Songolas ini dari Jawa Tengah, tidak tahu dia anak dari mana, datanya juga belum bisa kita kumpulkan pejantan maupun induannya, tapi dia pernah menjadi juara kedua untuk kelas pemula CDE 800 meter yang lari pada seri 1 tahun 2001 kawan. Kemudian Pangandaran ya? Pangandaran ya. Kemudian kuda Arta 99 Jawa Tengah, sekarang di Jawa Tengah ya, tadinya di Sumatera Barat ya. Di Dan Indra sekarang ini yang cukup banyak prestasinya. 6 kali lari di Sumatera Barat. Ini adalah anak pejantan Our People dan Ratu Cincin. Ya. Dia 3 kali menang, juara 1, nomor 2, 1 kali nomor 3 kali menang juara 1, 1 kali nomor 2 dan 1 kali nomor 3 dan 1 kali kalah. Ya. Dan juara 3 pada kelas pemula CD di Pangandaran. Seri 1 kemarin. Kemudian yang keempat adalah kuda Raja Sangkara, ini kuda KPI dari Jawa Barat, anak dari Gajah Prima dan Princess Dinasti, ini dari Aragon gitu. Aragon ya? Aragon. Iya. Ini juga tidak terikot, ini prestasinya. Kemudian kuda kelima yaitu Queen Ariana. Ini anak dari pejantan Borsalino dan Queen Aria. Itu dari King Halim. Jawa Timur ya? Jawa Barat? Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Dia pernah menjuarai juara kedua pada kelas perdana 800 meter di label Pasuruan. Dari waktu lari di Pasuruan dia juara kedua. Oke. Kemudian berikutnya adalah Snow White dari Jawa Barat. Ini juga dari King Halim, anak Borsalino dan Queen Jasmine. Juara 1 pada kelas perdana CD 800 meter Champion Cup ya di Pangandaran ya. Dari Champion Cup seri 2 di bulan April ya Pak. Ya kan? Kemudian Nawaruci ini dari Jawa Timur, anak dari Angelo Eclipse dan Super Salam. Dia juara 1 kelas perdana 800 meter di Pasuruan. Ya. Itu data-data yang dapat kami kumpulkan dan saya kira-kira kita bisa memprediksi seperti apa ini. Iya, oke. Artinya data-data ini mungkin ada yang terlewatkan gitu ya Pak Pras. Mohon dimaafkan pemirsa, karena kami masih hanya bisa menyajikan seperti itu karena buku RIS lengkapnya juga belum kami pegang. Mungkin dari 7 ekor kuda yang disebut, Pak Agus Pen mau menambahi data-data itu gitu. Sebelum masuk ke prediksi kan boleh gitu kan? Ya, ada tambahan Pak Agus Pen. Tambahan bahannya. Ya, mungkin di antara 7 ada yang terlewatkan data-datanya. Oh enggak Pak. Sudah. Datanya secara umum datanya sudah di-backup oleh Sandalwood Pak. Sandalwood ini sumber database kuda Indonesia. Iya, mungkin Mas Riki dari Kuda Bendi Channel mungkin ada tambahan tentang data-data itu? Lengkap ya Pak. Sudah lengkap ya? Oke pemirsa. Nah, tiba pada giliran ini pemirsa Barna TV, pemirsa Kuda Bendi Channel gitu ya. Saya nggak apa-apa namanya ini kan. Boleh salah, boleh benar kan gitu. Jangan diambil hati para pemilik ya. kita hanya sekedar menerka-nerka atas dasar rekor, atas dasar pedigree dan lain-lain gitu kan ya. Saya ke Pak Agus Pen dulu. Pak Agus Pen dulu, kira-kira dari 7 ekor kuda yang bertanding ini. Iya. Pak, boleh sebut 2 aja lah, jangan 1, 2. Mana unggulannya? 2 ya, jadi begini Pak. Jadi karakter dari trek Tegal Waton dengan Pangandaran ini berbeda Pak. Oke. Kalau treknya berbeda, karakteristiknya berbeda, tentu gaya lari berkuda pun berbeda. Oke. Di Pangandaran itu treknya lonjong panjang dan berpasir tebal, hampir 20 cm. Di Tegal Waton ini karakteristiknya segi 4, pendek dan cepat. Dan pasirnya tipis. Oke. Jadi
Ini mempengaruhi karakter kuda nanti akan mencapai menang. Artinya begini, kemarin di Pangandaran dia mungkin kuda sprint, tapi akhirnya tidak mencapai hasil di finish. Kemarin di Pangandaran itu yang menang itu kuda belakang, Bung. Jadi datang Aji Saka ini Aji Saka ini berlari seperti diplomas, Bung. Panjang, peng, nanti di lempar ratusan baru dia tarik. Tapi di Tegal Waton besoknya agak berbeda, Bung. Agak berbeda. Tracknya tidak cukup. Tracknya berbeda dan kemungkinan kebiasaan di Tegal Waton ini 4 kuda di depan, salah satunya pemenang. Saya tunggu dulu dari Bung Pras ya, kira-kira. 4 kuda depan biasanya seperti itu. Jadi kuda belakang jarang menang di sini. Oh begitu. Oh gitu. Patokannya yang mana dulu poster lah. Iya, langsung aja, Mas Riki. Ada nggak jagoannya kira-kira? Kan Mas Riki dari Kuda Bendy Channel kan sudah sering jalan-jalan kemana-mana, termasuk kan di situ ada kuda-kuda dari Sumatera Barat kan. Jagoin yang mana nih? Ya palingan ya Songolas pasti. Songolas ya. Arta. Cukup 2 saja. Dia pilih kuda depan. Dia pilih kuda depan. Songolas dan Arta ya. Oke. Nah, kepada Pak Pras nih. Iya, memang betul masalah trek akan sangat berpengaruh untuk suksesnya suatu kuda di dalam satu perlombaan. Memang kalau saya lebih banyak menganalisis dari sisi experience. Dalam situasi yang latihannya juga kurang karena kita kena pandemi, saya kira masing-masing kuda tidak dalam performa maksimum. Itu. Jadi kita agak sulit memprediksi. Iya, semua terus terang latihannya kurang, ya kan? Experience challenge-nya selama ini juga kurang. Tapi dari track record yang kita punya, ini Arta kelihatannya punya potensi untuk Arta 999. Ya, karena dia dari pengalaman milik Pak Anu ya, Pras Jenindra ya. Iya, Pras Jenindra. Oke. Ya, ini Arta 99 ini kelihatannya punya kans untuk menodok ke depan lebih kan daripada yang lain itu. Cuman kita ini memang tidak bisa melihat bagaimana Arta latihan selama ini. Gitu ini ya. Kan kendalanya Arta gini Pak, dia baru nyampe di Salatiga ini baru 17 hari baru Pak. 17 hari dari Padang. Iya. Dia menang terakhir tanggal 12 Desember Solo to Derby CD. Iya. Dan cuman saya mungkin tidak terlalu pengaruh dengan itu karena sudah cukup lama ya, 3 minggu ya. Dan cuaca di Padang sama di sini kan hampir sama ya. Itu. Cepat pulihnya ya Pak. Ya, berarti satu tetap Arta. Saya masih pegang. Satu lagi dong. Waduh, satu lagi dong ya ini ya. Ya, saya favorit ini memang tapi yang nggak punya ya. Nawaruchi ya. Iya, Nawaruchi ini ya? saya kira menjadi kuda underdog ya menurut saya. Karena dia pernah juara 1 kelas perdana. Dan nah kembali lagi bagaimana latihan selama setahun ini setelah dari Pasuruan itu yang kita tidak pernah lihat ya. Dia agak susah untuk pacuan kali ini. Tapi sudah ada pilihan boleh kan? Arta sama Nawaruchi kan gitu. Pemirsa, tolong ditandain ini Pak Pras. Oke, giliran kembali lagi ke Pak Gus Pen. Ayo harus Jadi apa nama karakter? Jadi kita menganalisa ya karakteristik daripada Tegal Waton ini adalah biasanya jadi yang di atas rata-rata 4 kuda di depan itu selalu menang biasanya. Berarti kuda cepat bisa menang di sini. Siapa yang 4 kuda ini? Cepat ini di sini ada Snow White. Aduh, pilihan saya. Ada Songolas. Oke. Ada siapa kuda cepat situ? Arta ini kuda tengah Pak. Jadi dia 23 dia. Nah, mungkin ya Aji Saka ini tetap udah berpengalaman Pak. Dia kuda unggulan dari Aragon. Ini tetap kita seganin. Jadi saya tebakan saya seperti itu Pak. Oke, baik. Pemirsa, tiba giliran saya untuk memilih. Prediksi bisa benar, bisa salah lah. Jangan diambil hati ya para pemirsa dan atau pemilik kuda gitu ya. Ini hanya sekedar ketemu mengisi waktu kan gitu ya. Kalau saya tadi memang sudah membuat pilihan Snow White. Kalau nggak salah ini adalah kuda dari King Halim, ya King Halim. Itu satu. Yang kedua itu malah ya Arta. Jadi saya Snow White Arta, gitu kan ya.
Kalau tadi Pak Agus Pen, satunya siapa tadi? Saya 3, Pak. Oh, nggak boleh satu. Dua. Ya, satu urut-urutannya. Saya kalau Aji Saka ini kuda cakep, Pak. Sama kalau melihat dewasanya berlari, ini ya Arta 199, Pak. Arta 99 dulu ya. Baru Snow White. Aji Saka, Pak. Oh, Aji Saka. Iya. Arta sama Aji Saka ya. Iya. Saya ulangi lagi. Mas Riki. Tadi Songolas sama Arta. Wah, oke. Tadi Pak Pras tadi, saya ulang lagi. Arta sama Nawaruci. Arta sama Nawaruci. Waduh, Arta ini Pak Pras. Banyak yang memilih nih Pak. Jadi mudah-mudahan jadi doa ya Pak ya. Amin. Jadi ini sama. Saya pilihan pertama Snow White. Pilihan kedua adalah Arta 999. Siapa yang menang, pemirsa? Tunggu tanggal mainnya besok. Akan dimulai jam 6.30 berakhir di jam 8.30 dan hasilnya besok juga akan kami tayangkan. Pemirsa, berikutnya kita masuk ke ini yang paling seru nih. Paling seru. Catatan mudah-mudahan juga ada di kelas 3 tahun derby, jarak tempuh 1.600 meter, bertanding pada pukul 7.15. Nama kudanya saya sebut semuanya aja, nanti biar direview kembali oleh Pak Pras. Yang akan bertanding adalah Peer Tendean, Dharma Raja, Queen Milano, John People, Windsor Eclipse, Sabitzer, Bujangga Manik, Amaryllis Tonsea, Thor Eclipse, Sultan Timur, Al Adiyat, Danish Legend. Pak Pras, silakan Pak. Mungkin ada data-data tentang 12 ekor kuda yang akan bertanding di kelas derby. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kelas derby ini diikuti oleh 12 ekor dan seperti biasanya kelas derby adalah merupakan kelas yang paling ditunggu oleh teman-teman ya. Ya, kita review saja dan nanti kita bahas siapa kira-kira yang akan menjadi unggulan pada race datang derby besok pagi. Pertama adalah Peer Tendean. Peer Tendean ini adalah anak Tuscaloosa. Saudara-saudara sekalian ingatnya Tuscaloosa, kuda sangat berprestasi, menghasilkan banyak anak yang juara ini. Peer Tendean KP6, anak Tuscaloosa dan Absolute Esa ya, Esa ya. Dia pernah pada Pertiwi Cup tahun 2001 kemarin kelas perdana ya, 1000 meter dia juara 1 ya. Kemudian dia menang pada penyisian, pada saat penyisian nomor 1, sedangkan pada finalnya nomor 1 juga. Kemudian pada dilatih oleh Pak Kusno, yang lain ada pelatihnya saya kurang tahu ya ini, tapi ini muncul Pak Kusno ya. Ya, Pak Kusno lagi naik daun Pak. Ya. Kemudian kuda yang kedua yaitu Dharma Raja KPI dari Aragon ini, anak Little Minister dan Karina. Dia menjuarai juara 1 Triple Crown seri 2 di Pangandaran untuk kelas pemula api. Kemudian pada Pangandaran Derby kemarin dia nomor 2 pada pemula api. Kemudian kuda ketiga yaitu kuda Queen Milano. Ya, ini dari King Halim, cuma anak siapa belum terikot ya, Queen Milano. Nanti kalau salah kalau dikoreksi ya. Juara 2 pada Triple Crown seri 2 di Pangandaran kemarin. Sedangkan yang keempat yaitu John People, anak dari All People dan Rosena Queen dari Kalsel Kalimantan Selatan. Dia juara 1 di Padang, Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Jadi dia 3 kali juara ya. Ya. Dari John People, All People 4 kali. Di Sumatera Barat itu 4 kali lari, 4 kali win. 4 kali lari ya, 4 kali win ya. Iya. Oke. Iya. Kemudian berikutnya Windsor Eclipse ya. Windsor ya. Windsor ya. Oke.
dia pada Pangandaran Derby kemarin untuk kelas pemula AB dia nomor 5 ya. Jadi kemudian berikutnya ada Sabitzer dari Kalimantan Selatan, KP6 ini, anak dari Pur Theater dan Mona Nagari ya, KP6 tapi ini belum ada rekod prestasinya. Terus kemudian berikutnya ada kuda Bujangga Manik dari Barat dari Aragon, ini kuda KPI juga belum terrekod prestasinya. Yang ke-8 adalah Amarilis Tonsea dari Sulawesi Utara, anak dari Delago King dan Candice Tonsea. Ini juga belum ada catatan rekornya ya, belum ada. Kemudian kuda Thor Eclipse ini juga belum ada. Berikutnya ada kuda Sultan Timor, anak pejantan Tuareg dan Bulan Baik, juga belum ada rekodnya. Nomor 11 ada kuda Al Adiyat, anak dari Dan Weaver dan Bintang Laga dari Jawa Tengah ini ya, juga belum ada prestasi tercatat. Densley, kemudian yang terakhir ya, Densley Legend dari tengah, anak Dan Weaver dan Fortuna Sumbar dari Jeninja, juga belum tercatat prestasinya. Ya. Itu kira-kira Bapak memang agak susah untuk memprediksi siapa yang akan memiliki kans yang baik, tapi dengan demikian ini malah menjadi paduan yang sangat seru karena semuanya mungkin juga punya potensi yang sama, punya kemungkinan yang sama untuk menjadi juara. Hadiahnya 100 juta, Pak. Iya, hadiahnya apalagi kan ya, 100 juta rupiah. Kita hanya bisa memprediksi atas dasar apa ini? Pejantannya, latihannya, ada suka-sukanya. Ya, teman-teman yang dekat track yang mungkin bisa memprediksi ini. Saya ingin meluruskan yang dimaksud belum ada catatan rekornya, intinya adalah kami tidak mengetahui. Ya. Kami tidak mengetahui, mungkin ada catatan rekornya, ada catatan dia lari, win-nya berapa, nomor 2-nya berapa, 3-nya berapa. Cuman karena memang kita sulit, karena kita tidak memegang buku race lengkap, namun ada beberapa karena kita ini juga sudah banyak bergaul di lapangan pacuan kuda, jadi ya prediksi mungkin tipis-tipis lah gitu kan. Mungkin ada tambahan catatan Pak tentang 12 ekor kuda ini. Ya, 12 ekor kuda ini berlari besok jam berapa tuh? Pagi ya. Jam 7.15 ini akan banyak, besok akan terjadi perubahan tenaga kuda, Pak. Jadi kalau bagaimana dia mengatur makan kuda pada malam ini supaya besok jam 7 itu on fire tenaganya. Nah, ini kadang-kadang pelatihnya masih jeri-jeri banget. Nah, ini mempengaruhi besok larinya ini. Mempengaruhi jam 7 pagi ini. Terus Pierre Tandeyan ini kemarin menang bagus, Pak, di pemula besar. Sama kejadiannya kuda Yogyakarta yang tahun kemarin tuh menang bagus di Salatiga, yang akhirnya kudanya Pak Minoro ya. Iya. Yang akhirnya rame kan di Jateng Derby-nya, kalah di akhirnya ya. Nah, ini juga. Jadi di Jateng Derby lah ini belum banyak menebak kuda menang di sini. Sering berubah. Ya, dan cara yang tembus juga 1.600. Belum jarak menengah, masih jarak pendek ya. Jadi pertama karakteristik lapangan mempengaruhi, yang kedua jam pacunya besok mempengaruhi, yang ketiga piawai joki. Nah, ini ada juga joki piawai di sini, Pak, kayak M Soleran. Itu dia sudah hafal banget langkah kuda di sini. Dan kebiasaan joki-joki di sini dia tuh berpacu itu bukan di finishnya, di sebelah sininya tuh, sebelah barat apa sebelah timur namanya tuh. Jadi sisi barat ya. Jadi selalu kuda itu berpacu di situ. Yang di sini cuma rata-rata sudah ngikut aja. Jadi akan terjadi besok di situ perang di sisi barat itu. Oke. Nah, kalau begitu sudah ada dong kira-kira pilihan di antara 12. Harus dipilih 2. Jadi saya 3 deh, Pak. 3. Karena begini, karena di situ ada 3 kuda indukan Sumbar. Karena kita kan dari komunitas kuda pacu Sumbar. Oh begitu. Iya. Wah, ada John People, ada Sultan Timur,
ada Dan Legend. Ya kan? Tapi ini bukan nepotisme ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, artinya hanya memilih dari kuda sumbar saja apa? Supaya peternak bergairah, Pak. Ya kan? Ih, kudaku ikut. Ya, oke, tiga boleh ya. Tiga. Jadi itu tadi. John People. John People ya, anaknya Our People itu ya dari Ya, Kalimantan Our People, Selatan. Ya. Oke. Sultan Timur. Sultan Timur. Torek Oke. dengan Bulan Baik. Oke. Yang ketiga Dan Legend. Oh, Dan Legend. Itu semua dari Sumatera Induknya Barat. Sumatera Barat. Wow. Ya, ya. ini. Jadi dipilih karena dari Sumatera Barat ya? Ya boleh lah, Pak. Ya. Oh, gitu. Kan boleh kan, Pak. Wah, ini kuda Bendy Channel juga begitu dari Sumatera Barat. Tapi apakah pilihannya sama? Silakan, Mas Riki. Kalau saya mungkin ke Pertendian nggak Pak? Nomor 1, Pertendian. Oke, ya. itu- Ini berani pulang itu. Berani pulang kan? Ke Sumatera Barat. Merah mukanya, Pak. Satu banget. Oke. Pertendian 1, oke. John People maksud Pak. John People sama, oke. John People juga ya. Terus Dua aja begini Pak. dua saja. Dua saja. Oh, berarti Pak Agus Ben Yang lainnya kurang sama percaya diri nih. Ini sama lebih percaya diri kan? Iya, saya Hanya biar- memilih 2. Saya biar senang peternak sama saya, Pak. Oke, Pak Pras. Iya, saya lebih banyak mempertimbangkan dari sisi pejantannya. Wah. Wah. Namanya ya, karena masalahnya saya juga sama-sama tidak paham ini, bukan belum deket karena tidak sering lihat ya. Jadi saya kali datanya itu masih ya, kalau ini kertasnya masih putih. Iya. Saya pilih Pertendian karena ini Oke. anak Tuscaloosa. Mhm. Tuscaloosa ini adalah salah satu kuda pejantan yang sebenarnya saya unggulkan karena dia memiliki banyak anak yang berprestasi. Jadi saya mengharapkan Pertendian ini, ya bukan mengharap tapi memprediksi akan menjadi apa, memenangi pacuan ini. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari sisi experience dan sebagainya, mungkin Dharma Raja juga perlu kita pertimbangkan. Ini yang kedua ya. Ya, Dharma Raja dari Aragon ya. Oke. Nah, kedua-dua salah satu Triple Crown. Kemudian yang Ketiga. tiga ini anu apa? Tadi ada Thor Eclipse. Thor Eclipse ini Konsentrasi. Dia latihan. enggak lah, kemarin lihat di kandang. Oh, udah ngintip ya. Wah, dia udah ngintip. Baru datang. Ya, kelihatannya kok dia kondisinya cukup firm ya. Firm untuk bertanding hari ini, hari besok. Gitu Oke. ya. Oke. Gitu Pak. Oke. Baik, tibalah gilirannya saya. Ya, saya hanya mengimbangi Mas Riki dari Kuda Bendy Channel. Pilih 2 saja. Jadi, pilihan pertama sama saya Pertendian. Halo Pak Daeng ya yang Pak punya Daeng, nih ya. Pak Daeng. Pak Daeng dari Sulawesi Selatan. Pak Daeng, apa kabar? Datang dia, Pak. Datang ya? Datang. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya pilih Pertendian? Saya lihat video larinya bagus. Ya. Itu aja sih pilihannya, karena saya melihat larinya sangat bagus sekali untuk Pertendian. Yang kedua, sebetulnya saya mau pilih Thor Eclipse tadi itu. Thor Eclipse. Ya, Thor Eclipse. Cuman karena sudah dipilih, saya coba agak menyimpang sedikit. Tapi tetap dari Eclipse, saya mempertimbangkan jokinya saja. Oh, ya. Mudah-mudahan ini yang Windsor Eclipse yang nunggangin itu adalah Mas Ucil. Ya. Michael Soleran, mudah-mudahan itu sehingga harapan untuk Windsor Eclipse itu ada. Jadi saya Pertendian sama Windsor Eclipse. Seperti itu. Bagus. Kita punya pilihan-pilihan. Bisa benar, bisa salah, gitu kan? Ya, ini namanya sebuah prediksi. Kita tidak mengetahui secara persis teman-teman semua, tetapi tentu persisnya adalah besok. Siapa yang menang kan gitu. Baharna besok tayangnya jam berapa, Pak? Baharna TV juga tayang. Tentu kita akan meliput secara total, mudah-mudahan Mama gitu ya.
Kuda Mendi 2 menit habis itu langsung tayang, Pak. Oh begitu. Iya. Dia curi star Baharna TV Ya, oke, nggak masalah. Pokoknya kita selalu mendukung. Nah, gitu. Penonton Saling Kuda support. Pendi Channel adalah penonton Baharna TV. Demikian juga sebaliknya. Oke, pemirsa. Saya pikir untuk analisa tentang pacuan kuda, latber ya, latihan bersama tanggal 26 hari Rabu besok kita sudahi sampai di sini. Terima kasih pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.